Shalom teman-teman, siapapun Anda yang menonton video ini, kiranya Anda terbakar oleh api Roh Kudus. Kita akan belajar dan kita tidak boleh lupa tentang sejarah, khususnya tokoh-tokoh kegerakan yang ada di Indonesia pada masanya, di mana Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan ini secara luar biasa, di mana lewat hamba-hamba Tuhan ini nama Yesus dimuliakan, nama Yesus ditinggikan, dan banyak jiwa-jiwa yang bertobat menerima Tuhan Yesus secara pribadi, dan juga banyak orang-orang yang diberkati secara luar biasa lewat pelayanan tokoh-tokoh kegerakan Indonesia. Dan khususnya hari ini kita akan belajar kepada satu tokoh kegerakan Indonesia, yaitu Bapak Pendeta Yeremia Rim. Sekali lagi, biografi tentang tokoh kegerakan Bapak Pendeta Yeremia Rim. Nah, berbicara tentang tokoh kegerakan satu ini memang hamba Tuhan yang dipakai secara unik oleh Tuhan pada masanya ya. Tahun-tahun 1980 sampai 1990 merupakan tahun yang luar biasa bagi Indonesia. Bagaimana tidak? Di tahun-tahun itulah Roh Kudus dicurahkan besar-besaran di seluruh Indonesia, dan Allah seolah memandang dari langit dan memberikan kekuatan kepada para hambanya yang luar biasa. Di tahun-tahun itulah mulai muncul banyak gereja yang menjadi cikal bakal gereja raksasa saat ini, seperti GKPB, GBI, GKKD, dan masih banyak lagi. Salah satu gereja yang memberi dampak luar biasa bagi negeri ini adalah Gereja Kristen Perjanjian Baru atau MDC, Masa Depan Cerah, yang dirintis oleh almarhum Yeremia Rim, hamba Tuhan yang memang sangat unik dipakai oleh Tuhan pada masanya. Mungkin almarhum Yeremia Rim sendiri tidak pernah membayangkan bahwa benih yang dia tanam puluhan tahun lalu bisa bertumbuh dan berkembang seperti sekarang ini. Yeremia Rim lahir tanggal 30 April 1952 di kota kecil di Jawa Timur, yaitu Madiun. Yeremia kecil bertumbuh dengan baik, meskipun harus kehilangan ayah tercinta di saat umurnya baru 14 tahun. Tuhan bertemu secara pribadi dengannya saat dia berumur 15 tahun. Dan saat itulah hatinya berkobar bagi Yesus. Saat teman seusianya masih bermain, Yeremia menerima visi bangsa-bangsa dari Tuhan. Umur 17 tahun dia mulai berkhotbah di depan banyak orang. Sungguh sangat menakjubkan, karena pada usia yang masih muda, umur 19 tahun, Yeremia Rim telah menyerahkan diri sepenuh waktu kepada Tuhan untuk dipakai sebagai hambanya. Beliau tidak takut akan masa depannya karena percaya panggilan Tuhan jauh lebih penting dan Tuhan akan mencukupkan. Mulai tahun 1972, beliau mulai berkhotbah keliling kota dan desa, bahkan sampai mancanegara. Negara pertama yang dia layani adalah Hong Kong dan Macau. Tuhan membuka banyak pintu yang terlihat mustahil untuk Injil diberitakan. Pelayanannya mulai sampai ke Filipina, Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang, Bangkok, Australia, dan Amerika. Luar biasa. Kembali ke tanah air dan mengadakan banyak gerakan anak muda seperti di Semarang yang melahirkan hamba Tuhan Jimmy Untoro, Billy Sindoro, dan salah satunya adalah Bapak Petrus Agung. Pada usia 27 tahun bertemu dengan Meliani Buana dan menikah 4 tahun kemudian di usia 31 tahun. Aktif terus di Semarang melalui persekutuan doa di persekutuan siswa-siswi Oikumene di Wisma Pancasila Jalan Pandanaran, Semarang. Hadir di persekutuan Bambang Budianto
dan Petrus Agung Purnomo. Konon, Yeremia Lim adalah orang Indonesia pertama yang berkhotbah di Stadion Utama Bung Karno. Bung Karno dalam KKR, Kasih Melanda Indonesia di tahun 1986. Selalu dalam KKR yang menjadi kendala adalah follow up-nya. Oleh karena itu, beliau akhirnya mendirikan jemaat pertama Gereja Kristen Perjanjian Baru, Masa Depan Cerah, di tahun 1987. Sayang, Tuhan ternyata mempunyai rencana lain yang kita semua tidak bisa mengerti. Yeremia Lim yang dipakai Tuhan secara unik pada masanya dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di usia yang masih sangat muda, yaitu di usia 41 tahun tepatnya. Di tanggal 17 Desember 1993 meninggalkan seorang istri dan satu orang anak, yaitu Jeremy Lemuel Lim Jr. Namun demikian, warisan yang ditinggalkan menjadi benih yang subur. Sekarang GKPB menjadi gereja yang tersebar di seluruh Indonesia dan melahirkan banyak jenderal-jenderal iman untuk Indonesia, seperti contohnya Dr. Bambang Wijaya, Petrus Nawawi, dan lain-lain, di mana banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dilahirkan lewat pelayanan Yeremia Lim ini. Yeremia Lim lahir di Madiun, Jawa Timur, tanggal 30 April tahun 1952. Masuk sekolah SD tahun 1958 selama 6 tahun. Tamat sekolah dasar tahun 1964. Ayahnya bernama Siswo Sudarmo, dan kemudian tamat dari SMP Negeri 4 Madiun dan masuk ke STM Negeri 1 Madiun tahun 1967. Kemudian beliau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di Madiun tanggal 17 Januari tahun 1967. Memulai pelayanan menjadi saksi bagi Tuhan sampai ke ujung bumi saat beliau berusia 16 tahun. Aktif pelayanan dan mulai berkhotbah pada usia 17 tahun 1969. Tahun 1970, usia 18 tahun, tamat STM di Negeri 1 Madiun. Tahun 1971 sampai 1975 ada di Sekolah Alkitab LBTC Lawang. Tahun 1971 pada umur 19 tahun menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu sebagai penginjil, mulai memberitakan Injil ke seluruh pelosok Nusantara dan mancanegara. Birma adalah negara pertama yang dilayaninya saat keluar negeri. Pelayanannya meliputi 4 benua: Asia, Filipina, Kamboja, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, Jepang, Hong Kong, Bangkok, Australia, Amerika Utara, Eropa, Skandinavia. Di Sri Lanka, khotbah Yeremia dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa daerah penduduk. Hanya benua Afrika dan negara Cina yang belum dilayani oleh Yeremia Lim. Dalam menyampaikan khotbah, beliau menyesuaikan bahasa setempat. Bila khotbah di desa-desa, beliau menggunakan bahasa Jawa halus, krama Inggil. Bila di negara asing, Yeremia menyampaikan khotbah dalam bahasa Inggris yang fasih. Ini yang luar biasa. Orang dari desa yang sangat terpencil tetapi bahasa Inggrisnya yang sangat fasih. Memang Tuhan mengurapi beliau dengan keunikan tersendiri. Setahun melayani di Filipina pun tak disia-siakannya untuk mempelajari bahasa Tagalog.
6 September 1972 pada usia 20 tahun, hari pertama masuk ke kota Surabaya. 8 Desember 1972 sampai Maret 1973, pelayanan ke Hong Kong dan Makau. Februari 1976 sampai 16 September 1976, usia 24 tahun, pelayanan ke Filipina. 17 September 1976 sampai 16 Oktober 1976, dari Filipina pelayanan dilanjutkan ke Taiwan dan Hong Kong. 17 Oktober 1976, pelayanan ke Korea. 11 November 1976 sampai 5 Maret 1977, usia 25 tahun, pelayanan ke Jepang, Bangkok, dan Australia. 1978 pada usia 26 tahun pergi pelayanan ke Amerika Serikat selama 9 bulan. 2 Januari 1979 tiba di Surabaya dari Amerika Serikat. 4 Januari 1979 menghadiri retret kaum muda di Bandungan, Ambarawa, Jateng. Di Bandungan ini muncul pertama kali gerakan anak-anak muda di kota Semarang, Jimmy Untoro, Billy Sindoro, dan lain-lain. Lahir pelayanan Youth Jambore 79. Tahun 1979, usia 27 tahun, mempelopori gerakan rohani di kalangan kaum muda di Indonesia. Dari sini banyak orang mengenal dan memanggilnya dengan panggilan akrab Kak Yer. Pasti orang-orang yang pernah mengenal tahun-tahun segitu akan memanggil beliau dengan panggilan Kak Yer ya. Bertemu dengan calon istri Meliani Buana di persekutuan doa. Juli 1979 bertemu dengan Bambang Budianto. Akhir Agustus 1979 melayani di persekutuan siswa-siswa Aukumene Persisko di Wisma Pancasila Jalan Pandamenaran, Semarang. Hadir di persekutuan Bambang Budianto dan Petrus Agung Purnomo. 26 Maret 1983, usia 31 tahun, beliau menikah dengan istrinya Meliani Buana di Surabaya. 17 Mei 1985, usia 33 tahun, KKR Kasih melanda Jakarta dengan tema yang satu ini belum pernah kami lihat di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Tahun 1986, pada usia 34 tahun, Yeremia Rim menjadi pembicara di KKR Kasih melanda Indonesia di Stadion Utama Senayan, Jakarta. 7 Juni 1987, pada usia 35 tahun, merupakan ibadah pertama Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru atau GKPB, Masa Depan Cerah di Surabaya. 12 Agustus 1992, pada usia 40 tahun, lahirlah buah hatinya yang bernama Jeremy Lemuel Rim Jr. Dan 17 Desember 1993, beliau Yeremia Rim meninggal dunia di Rumah Sakit Adi Husada Surabaya pukul 19.30. 18 sampai 21 Desember 1993, kebaktian penghiburan di House of Restoration, Jalan Putat Gede Selatan 2, Surabaya. 21 Desember 1993, Yeremia Rim dikuburkan di Pemakaman Kristen Kembang Kuning, Surabaya. Kiranya biografi yang singkat ini, sejarah yang singkat ini, cerita yang singkat ini boleh membakar hati saudara dimanapun Anda berada. Dan saya berdoa agar banyak Yeremia Rim yang timbul, yang muncul di akhir zaman ini. Maju di dalam kuasa Roh Kudus, bergerak di dalam pelayanan Roh Kudus sesuai dengan porsinya masing-masing. Tuhan Yesus
memberkati saudara-saudara dimanapun Anda berada yang melihat video ini. Jika Anda berkenan, silahkan like, subscribe, dan share video ini kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Salam kegerakan Roh Kudus. Amin. Makin hari makin saya lihat bukti dan kenyataan daripada kasih Allah yang begitu luar biasa dinyatakan di banyak tempat di seluruh dunia ini. Tadi malam saya ada di Solo. Saya ke Kebon Rohani di Solo satu malam. Tadi pagi jam 7 saya terbang ke Surabaya. Bukan untuk pulang, tapi hanya sampai di airport dan ganti plane. Langsung disusul istri saya dari rumah dan naik plane sama-sama ke Bandung. Memang secara manusia kami capek, tetapi hati kami bersuka cita, hati kami gembira melihat bagaimana Allah melawat khususnya Indonesia pada waktu ini. Saya rasa inilah zaman untuk Indonesia dilawat oleh Allah dengan cara yang dahsyat sekali, seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Dan saya takut kalau waktu Allah melawat ini, banyak orang Kristen yang tidak sadar, tidak tahu bahwa saat di mana Allah melawat, sehingga pada waktu Allah sudah lewat, baru mereka siuman, baru mereka sadar, tetapi sudah ketinggalan zaman. Itu sebabnya di saat Allah sedang melawat negara kita ini, perlu sekali setiap orang Kristen membuka hatinya, membuka dirinya, membuka rohnya, dan mengizinkan Allah bekerja dengan ajaibnya. Karena tidak selamanya akan terjadi demikian. Akan terjadi di mana Allah sudah melewati gerakannya di negara kita ini. Dan kita tidak bisa mencicipi waktu Allah lewat. Puji Tuhan, kita baru saja membaca satu firman Allah yang indah sekali. Dikatakan di sini dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, kita lihat di situ kenapa Yesus sengaja lewat perbatasan antara Samaria dan Galilea dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Karena dia tahu di dalam rohnya, dia tahu oleh karena pimpinan Allah Bapanya, kalau dia lewat di perbatasan tersebut, dia akan menemukan orang-orang di situ yang sangat menderita dan membutuhkan pertolongan. Saya ingin beritahu kemanapun Yesus pergi, selalu dia pergi untuk menunjukkan kasihnya, menunjukkan perbuatannya yang ajaib, menunjukkan kuasanya kepada setiap orang yang dijumpainya. Di dalam Alkitab dikatakan dia berkeliling dari kota dan kota, dari desa dan desa untuk melakukan perbuatan yang baik dan mengusir setan serta kelemahan tubuh dan penyakit. Itulah Yesus Kristus yang dari Nazaret, anak Allah yang hidup, Tuhan yang kita sembah. Dia selalu keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk berbuat baik.